Guys, welcome to channel Ivan Jo. Sebelumnya sorry banget guys karena aku baru bisa upload hari ini. Bukan karena aku malas ngedit, bukan karena aku malas record, bukan. Tapi karena sebenarnya di hari ini agak sedikit cerita guys ya. Di hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu sibuk banget. 5 hari ini sibuk banget. Kenapa? Yang pertama di hari Jumat itu aku sakit perut. Sakit banget, sampai muntah-muntah. Dan di hari yang sama, di hari Jumat, aku dikabarin sama kepala sekolah aku bahwa beliau akan pindah dari sekolahku ke sekolah yang baru. Jadi aku kaget, aku shock, aku sedih karena emang beliau tuh orangnya baik banget, perhatian sama semua murid-muridnya, sama semua guru-guru di sekolah gitu loh guys. Jadi ya pasti sedih lah ya, karena ini mendadak banget, nggak direncanakan, nggak langsung tiba-tiba dikasih tahu ini saya mau keluar dari sekolah ini ke sekolah yang baru. Jadi kaget banget gitu. Nah, oleh karena itu aku kan OSIS. Aku dan timku tuh kayak membuat video untuk perpisahannya beliau. Dan itu di hari-hari itu tuh sibuk banget. Harus rekaman, harus nyari ide bagaimana cara buat videonya, harus ngumpul-ngumpulin foto, nyari konsep, ngedit. Itu lama banget dan akhirnya baru bisa diupload kemarin dikirim ke kepala sekolahku kemarin itu di hari Selasa. Jadi kan nggak nuntut waktunya gitu loh guys. Jadi hari ini terpaksa aku harus bisa rekaman hari ini dan upload hari ini karena waktunya mepet gitu. Oke guys, ngomong-ngomong soal perpisahan nih ya, kan pasti sedih banget lah berpisah, apalagi kalau meninggal karena harus keluar negeri, ke luar kota, atau enggak mungkin kalian dulu waktu SD, waktu pertama kali masuk sekolah, berpisah dengan orang tua hanya mungkin sekitar 3 jam 4 jam, itu apakah kalian nggak nangis? Kan pasti nangis dong, karena itu hal yang wajar gitu loh guys. Nah, oleh karena itu hari ini kita nggak seru-seruan, nggak ketawa-ketawa, nggak, kita agak sedikit membahas yang sedih-sedih, yang mengharukan. Hari ini kita akan membahas mengenai kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa atau momen-momen menyedihkan berupa perpisahan yang mungkin terjadi sepanjang sejarah dunia ini, mungkin ya, sepanjang sejarah. Oke. So yang pertama ini kita akan mulai dari kasus sebuah penculikan anak berusia 7 tahun bernama Alum di negara kita, di Indonesia. Yang buat sedih itu bukan karena kasus penculikannya gitu guys ya, tapi karena si Alum ini, dia ini bukan orang Indonesia. Kalau dengar nama Alum itu kan jarang banget nama Alum di Indonesia. Alum ini merupakan WNA, warga negara asing asal Argentina. Jadi dia ini mungkin berlibur ke Indonesia. Nah, dan dia tuh juga hilang di Indonesia. Nggak tahu, soalnya di sini di internet gak ada ceritanya. Pokoknya dia tuh hilang. Waktu itu dia usianya 7 tahun dan dia hilang di Indonesia. Nah, si Alum ini sedihnya karena dia harus berpisah dengan sang ayah. Nah, ini maksudnya apa? Kok udah kan ini kan kasus udah kelar, udah ketemu permasalahan, udah kelar, udah kembali ke keluarganya, kenapa harus berpisah lagi? Nah, jadi awal mulanya itu George atau George, pokoknya tulisannya JORGE, itu merupakan sang ayah kandung dari si Alum. Nah, George ini bercerai dengan sang istri atau ibunya Alum, dan hak asuhnya Alum itu dipegang oleh sang ibu. Jadi sang ibu itu yang akan mengasuh si Alum ini. Nah, ternyata sang ayahnya Alum ini, yaitu George Legone ini tuh harus berpisah dengan menculik Alum, mengambil Alum dan dibawa ke Indonesia. Nah, kenapa begitu? Nggak tahu kenapa, pokoknya dia tuh pengen ketemu sama si anak dan terus bersama-sama dengan si anaknya. Dan dia tuh menganggap di Argentina masalah hak asuh itu nggak diperhitungkan gitu. Nah, tapi dia ini sudah melakukan aksi-aksinya sampai dia menjadi buronan internasional karena
diduga melakukan penculikan terhadap anaknya setelah dia bercerai dengan sang ibunya alum yang diketahui namanya Elizabeth Avalos gitu. Nah otomatis ketangkep si bapaknya alum George ini, ditangkap dong sama polisi Indonesia. Dan waktu itu alum itu nggak mau pisah sama ayahnya, mungkin kan karena ayahnya sendiri yang mengambil alum, jadi alum mungkin nggak merasa diculik, merasa seperti bersama dengan ayahnya ke Indonesia liburan gitu kan. Nah jadi waktu ayahnya dia mau di penjara, si alum ini nangis sama si papanya. Bahkan katanya polisi, katanya seorang kayak keamanan atau yang dikenal dengan Sekretaris National Center Bureau atau NCB Interpol Indonesia, Brigadir Jenderal Napoleon Bonaparte, itu bilang bahwa alum dan ayahnya George Legon itu baru bisa dipisahkan selama kurang lebih 3 jam. Bayangin 3 jam nangis-nangisan, teriak-teriakan, peluk-pelukan. Jika kamu hadir di situasi tersebut, di kejadian tersebut, apa yang kamu lakukan? Bakal nangis-nangis juga, mungkin ikut-ikut nangis lah pasti, karena kan kasihan banget 3 jam loh, 3 jam memisahkan mereka berdua katanya gitu. Tapi ya apa daya, akhirnya tetap berpisah karena si ayah harus ditangkap oleh kepolisian daerah Sulawesi Selatan di Toraja Utara bersama dengan pasangannya, ayahnya Candela Gutierrez, istri barunya sang ayah gitu. Jadi kasihan banget lah kalau seperti kayak gini-gini, kasihan gitu guys. So kita akan langsung lanjut yang kedua. Dan yang kedua ini dari mungkin semua orang tahu pasti, yaitu kabar di mana Prince Harry, Pangeran Inggris, harus berpisah dengan kerajaan Inggris. Jadi Prince Harry dan sang istri Meghan Markle harus melepas gelar bangsawan mereka sebagai bagian dari kesepakatan dengan Ratu Elizabeth II. Mereka berpisah diketahui karena Prince Harry ini mengaku bahwa dirinya ini agak kesulitan untuk menerima sebagai seorang bangsawan. Ini seorang bangsawan ini mengaku bahwa dirinya agak sedikit gak nyaman ke sini bangsawan padahal. Dan dia pun juga mengaku bahwa ingin menjauh dari dunia ketentaraan karena si ini kan juga dididik sebagai seorang tentara, sebagai seorang yang army, sebagai seorang yang dididik secara tegas. Nah dia pun juga merasa nggak suka, dan dia juga nggak mau hidup di tengah ketenaran masyarakat dunia. Dia nggak senang gitu guys. Jadi oleh karena itulah akhirnya dia memutuskan untuk mundur dari kerajaan Inggris. Dan Prince Harry ini mengaku sedih karena berpisah. Dia agak sedikit panjang, dia bilang bahwa saya sangat sedih karena situasinya harus seperti ini. Kami berharap terus mengabdi pada ratu, persemakmuran dan militer Inggris namun tanpa dana dari masyarakat. Namun sayangnya hal itu tidak mungkin, katanya. Ya dia sedih, tapi dia hebat loh, dia tetap mengabdi pada sang ratu sebagai ibunya, bukan ibu sih, neneknya ya kan, Ratu Elizabeth yang kedua. Tapi ya sedih sih karena Prince Harry loh, seorang pangeran yang harus keluar dari istana karena nggak mau menjadi seorang bangsawan, mau hidup yang normal, yang sederhana, tanpa diikuti oleh paparazzi, tanpa diikuti oleh banyak orang gitu kan. Ya karena kadang-kadang orang terkenal tuh kalau terlalu diprivasikan kehidupannya itu kayaknya gak enak banget tuh. Ke mall tuh harus dikawal, kemana harus dikawal, kemana nggak boleh, kan pusing juga gitu. Ya kita menghargai keputusannya Prince Harry dan juga sang istri karena hal yang udah aku jelasin tadi gitu. Oke, next lanjut yang ketiga. Dan yang ketiga ini pasti semua orang tahu, perpisahannya Paul Walker. Tahu ya Paul Walker yang
main di Fast and Furious 7. Apalagi kalau teman-temannya lihat video klipnya See You Again yang lagu itu kan untuk Fast and Furious. Dan itu ada adegan yang benar-benar mungkin semua laki-laki yang merasa jantan itu bakal menangis. Karena apa? Karena Paul Walker ini merupakan seorang yang dikagumi oleh banyak orang di dunia ini, terutama dalam hal sebagai seorang aktor. Itu merupakan sebuah hal yang mungkin semua orang nggak bisa punya. Tapi kenapa Paul Walker dalam usia yang mungkin cukup muda ini tuh meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Dan ini membuat akhirnya kacau. Karena apa? Karena ketika dia meninggal dunia kecelakaan itu waktu pas lagi sedang melakukan proses syuting Fast and Furious. Jadi agak sedikit waduh, siapa yang menggantikan perannya si Paul Walker. Dan itu akhirnya kan ribut banget, nyari segala macam, dan akhirnya ketemu. Bagaimana ketemunya? Jadi Paul Walker ini sepanjang film Paul Walker tetap dikisahkan dalam hal tersebut, dalam filmnya tetap dikisahkan, tetap dimainkan. Tapi sosok Brian O'Connor itu diselipkan dari sequel pertama awal, dimana Dom dan Tim mengendarai Maximus Ultracharger dan Toyota Supra. Jadi yang pas mau mencari itu, yang merayakan itu Brian O'Connor, dan dia waktu mau pisah gitu tetap ada adegannya. Cuman ya tahu artinya gini, artinya kan emang berpisah. Jadi arti dari ini itu adalah berpisah gitu. Kasihan sih seorang Paul Walker meninggal dengan usia yang masih muda banget. So sad. Oke. Dan yang terakhir guys, yang ke apa nih? Keempat ya? Ketiga. Yang ketiga pasti semua pecinta sepak bola tahu, perpisahan fans Real Madrid dengan Cristiano Ronaldo. Siapa sih yang nggak tahu Ronaldo? Seorang pemain sepak bola yang keren banget, yang udah menjadi sebuah monster jahat bagi musuh-musuhnya Real Madrid, yang terus-terusan membantai lawan-lawannya. Ini harus berpisah dari Real Madrid ke Juventus beberapa tahun yang lalu karena masalah ini mungkin ya. Akhirnya mereka harus berpisah, dan itu yang membuat fansnya Real Madrid kesedihan, fansnya CR7 harus sedih. Karena kan gak mungkin dia kan pasti, kalau fansnya CR7 sudah fans sama Real Madrid, gak mungkin dia pindah ke Juventus sekarang, gak mungkin. Cuma dia masih mengidolakan sosok CR7. Nah CR7 pun juga mengaku sedih harus meninggalkan Real Madrid. Di sini dikatakan bahwa CR7 itu sempat kayak pidato, dia bilang bahwa dia ini menemukan semua keberhasilannya di Real Madrid, segala karir-karirnya dia temukan di Real Madrid gitu. Ya itulah arti perpisahan guys, karena perpisahan itu nggak mungkin bisa dikembalikan lagi. Apalagi kalau kalian tahu lagu yang Sampai Jumpa miliknya Endang siapa aku lupa, itu kata-katanya bagus banget, sedih banget. Itu mengartikan, melambangkan arti dari sebuah perpisahan gitu. Yang belum tahu lagunya nonton aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Sorry panjangan ya, 14 menit lebih, gak apa-apa. Jangan lupa kasih like-nya, komen di bawah, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalau aku upload video teman-teman semua bisa tahu. Dan jangan lupa subscribe channelnya teman aku Joseph Trik yang mau belajar sulap. Linknya semuanya ada di deskripsi video ini. Dan juga jangan lupa follow Instagramku, Instagram pribadiku @fit27, Instagram YouTubeku @official_Ivanjo. Oke, thank you for watching dan bye bye guys, thank you.